Tasikmalaya, Bandung, macet parah tak bergerak Senin malam 7 April 2025. Kemacetan visual udara malam dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Kehabisan e-tol salah satu penyebab parahnya kemacetan di Cikatama. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Ninda Destiani dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali Kompas Jabar pada hari ini saudara, gelombang kendaraan arus balik lebaran di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat macet parah Senin malam 7 April 2025. Kendaraan menuju arah Tasikmalaya, Bandung sempat tak bergerak mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya, Garut. Kemacetan panjang arus balik lebaran ini terjadi di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 7 April 2025 malam. Kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan sekitarnya padat merayap mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya, Garut. Kemacetan di jalur Gentong ini dipicu adanya penyempitan lajur. Ketika memasuki Gentong bawah, kendaraan dari Tasikmalaya dibuat menjadi satu lajur. Kemudian di jalur Gentong letter U atau Gentong atas, kendaraan yang semula dua lajur dibuat menjadi satu lajur. Faktor kemacetan lainnya di jalur Gentong adalah banyaknya kendaraan tidak kuat menanjak di kawasan tanjakan Gentong. Akibatnya, kelancaran arus menjadi terganggu karena terjadi pelambatan laju serta adanya kendaraan yang menepi akibat gagal menanjak. Dampaknya kendaraan terus menumpuk dan mengular hingga ekornya sampai Sukamantri Ciawi sekitar 10 km. Selain itu, kemacetan di jalur Gentong ini diperparah. Banyaknya kendaraan pribadi yang mogok di tanjakan terjal Gentong. Akibatnya kelancaran arus lalu lintas menjadi terhambat. Untuk mengurai kemacetan di jalur arteri selatan Tasikmalaya ini, polisi dari Polres Tasikmalaya Kota terus melakukan penjagaan dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas one way parsial. Arus dari arah Bandung dihentikan sementara untuk menguras penumpukan kendaraan dari arah Tasikmalaya. Tingginya kendaraan di jalur Gentong membuat petugas kewalahan, kemacetan tidak bisa dikendalikan. Kemacetan panjang terjadi di jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah di Simpang Pemuda Kota Cirebon pada Senin malam 7 April 2025. Kemacetan yang didominasi kendaraan besar dan bus ini dampak atau imbas penerapan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Kendaraan-kendaraan besar, bus, truk, kontainer, dan trailer ini tersendat kemacetan panjang di Simpang Pemuda Kota Cirebon Senin malam 7 April 2025. Mereka hanya dapat memutarkan roda dengan kecepatan minimum, yakni di bawah 10 hingga 5 km per jam. Dan saling beriringan dengan kendaraan lain, bahkan tak jarang mereka berhenti karena terlampau padat. Kepadatan ini terjadi karena intensitas kendaraan yang melintasi arteri Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah meningkat drastis. Mereka tidak dapat masuk tol Trans Jawa dari kilometer 70 di Cikampek Utama ke kilometer 414 tol Kali Kangkung. Putu Juli, supir truk kontainer ini mengeluhkan kondisi kemacetan Pantura. Dia terjebak 3 jam dari Indramayu ke kota Cirebon yang biasanya hanya 1 jam. Panjang atau gimana ya Mas? Panjang dari arah Cirebon, nggak boleh naik tol, harus lewat bawah.
nggak boleh masuk tol ini. Ya. Berapa jam tadi? Dari sore? Dari jam 4 saya kena macet. Jam 4? Ya. Dari mana mau kemana ini tuh? Ini saya dari Jakarta mau ke Bali. Mau ke Bali? Ya. Bawa makanan. Makanan? Ya. Hati-hati Mas. Senin malam 7 April 2025 masih terjadi di ruas arteri nasional Sukabumi Bogor. Kendaraan masih mengular dari Simpang Ratu Cibadak menuju Jakarta hingga 2 km. Inilah visual drone memperlihatkan keramaian kendaraan arus balik wisata masih terjadi di ruas jalan arteri nasional Sukabumi Bogor, Senin malam 7 April 2025. Ribuan kendaraan masih mengular dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Titik kepadatan terjadi di Simpang Ratu Cibadak. Pertemuan dua lajur kendaraan dari arah kota Sukabumi dan arah pantai Pelabuhan Ratu menuju Jakarta. Sementara itu kemacetan terjadi karena penyempitan jalan dari yang dua lajur menjadi satu lajur. Sementara arus kendaraan masih terus berjalan secara padat merayap. Namun berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, volume kendaraan arus balik wisata 7 April 2025 menurun dibanding hari sebelumnya. Kepadatan arus balik juga terjadi di gerbang tol Cikatama Senin malam 7 April 2025. Ribuan kendaraan mengular hingga 1 km dari arah Jawa Barat saat mengantre di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Seperti inilah kondisi kepadatan arus balik pada Senin malam 7 April 2025 di gerbang tol Cikampek Utama. Dari visual drone yang diambil, ribuan kendaraan dari arah Cirebon yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek masih padat. Antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini mengular panjang hingga 1 km dari gerbang tol Cikampek Utama yang akan melakukan transaksi menuju arah Jakarta. Dari data real-time Jasa Marga hingga Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 57.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Adapun one way nasional masih diberlakukan hingga Senin malam. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek masih diberlakukan kontraflow, satu jalur dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Selain peningkatan volume kendaraan pada arus balik Lebaran Senin 7 April 2025, pengendara kehabisan saldo e-tol juga penyebab kepadatan di gerbang tol Cikatama. Sementara total kendaraan yang sudah kembali dari arah timur menuju Jakarta hingga 70% dari total kendaraan yang tercatat saat arus mudik. Kepadatan kendaraan arus balik kembali terjadi di gerbang Cikatama dari arah timur menuju Jakarta Senin malam 7 April 2025. Menurut pihak Jasa Marga, kepadatan selain akibat peningkatan volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta, juga karena banyaknya pengendara yang kehabisan saldo e-tol. Hal tersebut menambah semakin panjangnya kepadatan di gerbang tol Cikatama. Hingga Senin malam 7 April 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 55.000 kendaraan yang bertransaksi di gerbang Cikatama. Adapun total kendaraan yang telah kembali ke Jakarta sejak tanggal 1 hingga tanggal 7 April sebanyak 70% dari total pada saat arus mudik. Pihak Jasa Marga memprediksi sisa pemudik yang akan kembali ke Jakarta akan melakukan hingga tanggal 10 April mendatang. Betul, jadi memang selalu gangguan ya kita sebutnya ya. Jadi ada saja pengguna jalan yang lupa untuk mengisi saldo uang elektroniknya. Karena mereka biasa tap in-nya dari Jawa, contoh dari Semarang nih, tap in, jalan, perjalanan 5 jam sampai di gerbang tol Cikampek Utama lupa isi gitu ya. Nah memang di dalam gerbang tol kita, di dalam setiap gardu itu disiapkan alat untuk pengisian. Namun kami selalu menghimbau supaya tidak mengisinya di gerbang. Karena sekali sudah satu mobil yang mengisi itu akan menambah kepadatan sampai ke belakang.
Industri perhotelan terkena imbas efisiensi. Informasi lengkapnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Industri perhotelan Jawa Barat terkena imbas efisiensi anggaran oleh pemerintah hingga mengurangi pendapatan hotel dan restoran hingga 80%. Pemutusan kerja karyawan hotel akan dilakukan oleh pengusaha, dampak dari okupansi yang terus menurun. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak jelas pada okupansi hotel di Jawa Barat yang menurun hingga 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengungkapkan beberapa hotel di Jawa Barat mulai merumahkan beberapa karyawannya. Bahkan sudah 2 hotel di Bogor tutup secara permanen. Meski ada kenaikan dikarenakan Idul Fitri, namun hal tersebut tidak dapat menutupi operasional hotel. Besarnya anggaran perawatan dan pajak hotel menjadi permasalahan yang dikeluhkan pengusaha hotel. Selain itu, Ketua PHRI Jawa Barat berharap pemerintah dapat mengkaji ulang efisiensi anggaran yang akan diterapkan demi menjaga kestabilan pendapatan pengusaha perhotelan di Jawa Barat. Hotel di semua mungkin di Indonesia juga, berarti okupansi tidak akan jauh berbeda, sekitar 15%-an kalau memang mengandalkan tamu yang datang ke hotel. Jadi dalam hal ini kami sudah tidak bisa apa-apa, mungkin ke depan setelah bulan April ini, kalau memang tidak ada perbaikan, okupansi tetap di bawah 20%, ya, itu kemungkinan yang paling buruk sama sekali yaitu ada efisiensi pengurangan karyawan. Karena yang namanya okupansi hotel itu minimal tuh 50%. Omset toko oleh-oleh di Kota Bandung di momen Lebaran tahun ini mengalami penurunan tajam hingga 50%. Penurunan terjadi sejak awal tahun dan masih berlanjut hingga bulan April 2025. Salah satu pelaku usaha toko oleh-oleh di Kota Bandung mengaku sepi pengunjung, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini karena tingkat kunjungan turis ke Bandung belum stabil, seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, saat ini banyak toko oleh-oleh yang bersaing menjual berbagai macam oleh-oleh. Omset toko oleh-oleh di Kota Bandung di momen Lebaran tahun ini mengalami penurunan tajam hingga 50%. Menurut salah satu seorang pegawai di toko oleh-oleh di kawasan Dr. Junjunan Kota Bandung, meskipun terjadi penurunan, namun saat ini musim libur Lebaran toko oleh-olehnya masih tetap ramai oleh wisatawan yang hendak pulang merantau. Meskipun memang tidak seramai tahun sebelumnya. Tahun kemarin ramean tahun kemarin, sekarang rada berkurang. Turun gitu? Iya turun. Berapa ya? Hampir 0,5% sih teh. 50% kan biasanya kita offset tinggi, sekarang mah berkurang banget. Jadi hampir nggak adanya 50%. Tapi setiap harinya banyak pengunjung atau nggak? Lumayan, selama libur banyak. Salah satu pembeli di toko oleh-oleh mengaku dirinya senang berkunjung ke Bandung. Salah satunya faktor banyaknya oleh-oleh yang mudah ditemukan. Pesanan keluarga, minta beliin peyem sama tempe goreng gitu, sama dodol Garut. Iya, ini kayak ini keripik tempe sama keripik bayam nih, pesanan oma di rumah, iya gitu. Jadi kalau cari oleh di Kota Bandung mudah nggak? Iya mudah sekali, tinggal cari di TikTok nih ya, lagi ada di TikTok, cari scroll udah dapet kesini arahnya gitu. Meski terjadi penurunan omset dari Lebaran tahun lalu, namun omset toko oleh-oleh di kawasan Dr. Junjunan Kota Bandung ini naik 70% jika dibandingkan dengan hari normal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
mengalami peningkatan kunjungan wisatawan di momen libur Lebaran dibanding libur akhir pekan. Wisatawan yang datang berasal dari luar Bandung. Momen libur Lebaran dimanfaatkan wisatawan berkumpul bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata yang ada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Wisatawan yang datang memanfaatkan banyaknya wahana bermain untuk anak-anak, menikmati kuliner sekaligus udara yang sejuk di wisata Lembang. Pengelola tempat wisata Floating Market, Intan Setiani mengatakan, momen libur Lebaran mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dibandingkan libur akhir pekan. Tetapi jika dibandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu, mengalami penurunan. Untuk momen liburan Lebaran kali ini di beberapa tempat wisata yang ada di Lembang, ada peningkatan sekitar 30% dibandingkan dengan liburan hari-hari biasa. Tapi apabila dibandingkan dengan liburan Lebaran tahun lalu itu memang ada penurunan sekitar 10-15%. Diharapkan kunjungan wisatawan yang datang ke wisata Lembang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang menggantungkan kehidupan di dunia pariwisata. Ahmad Fadila, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, siapa tak kenal kerupuk melarat? Kerupuk khas Cirebon ini selalu diburu dan menjadi oleh-oleh idola para pemudik. Bentuknya yang lebar, panjang, serta harga yang terjangkau membuatnya tak bisa dilupakan. Namun di balik ketenarannya, kerupuk khas dari Pantura Cirebon ini memiliki beragam keunikan selama proses pembuatannya. Bagaimana ceritanya? Berikut liputannya. Para pemudik serta seluruh pengendara tak asing dengan pemandangan ini, di mana kuliner khas ini dijajakan di kanan kiri sepanjang Jalan Raya Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Namun, sebelum dijajakan di pinggir jalan ini, para pengrajin kerupuk melarat mengolahnya dengan penuh keunikan. Salah satunya adalah rumah produksi Wahyudi di Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Bersama 5 orang tim produksi, Wahyudi sudah membuat adonan kerupuk melarat sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Keunikan utama kerupuk ini terletak pada tahap akhir, yakni proses penggorengan. Seluruh pengrajin kerupuk melarat berusaha melestarikan tradisi turun-temurun dengan menggoreng kerupuk menggunakan pasir, bukan minyak goreng. Menurut mereka, pasir sebagai salah satu media menggoreng zaman dulu sebelum minyak banyak digunakan. Menggunakan pasir dinilai lebih sehat dibanding minyak yang mengandung kolesterol tinggi. Selain itu, daya tahan kerupuk yang digoreng menggunakan pasir jauh lebih tahan lama daripada menggunakan minyak goreng. Kerupuk ini, kerupuk melarat ini digorengnya itu pakai pasir, bukan pakai minyak. Yang membedakan itu. Kalau kerupuk yang lain itu digoreng pakai minyak. Di situ yang bikin khasnya di situ. Dan penuh rempah-rempah ini sih ya Pak. Ya, dan alhamdulillah kerupuk ini penuh dengan rempah-rempah. Berbagai macam rasa. Aja itu Pak. Ya, rasanya ada yang rasa terasi, ada ya. Dan juga ada rasa asinnya, ya pokoknya macam-macam lah. Bisa dibikin pakai rasa pedas juga bisa, ya pakai serundeng pun bisa. Keunikan dan khasnya kerupuk melarat dirasakan oleh Aan dari Purwokerto yang hendak kembali ke Karawang. Ia bersama suami dan anaknya selalu memberi kerupuk melarat tiap melintasi Pantura Cirebon. Ini kerupuk khas Cirebon, kerupuk melarat ya. Ada asin, pedas, sama gurih. Apa sih kuncinya? Digorengnya pakai pasir, nggak digoreng tapi di itu. Nggak pakai minyak ya Bu? Nggak pakai minyak, tapi disangrai pakai pasir. Gimana Bu rasanya? Asik Bu? Asik, mantap. Beda sama yang lain. Dodi Wahyu Budiarso, Kepala BRI Cabang Kartini menyebut, Wahyudi merupakan satu dari beberapa mitra binaan BRI sejak tahun 2017 silam. Peran BRI di sini yang pasti adalah kita selain dari sisi permodalan, membantu sisi permodalan beliau,
di dalam menjalankan usahanya kita juga melakukan pendampingan, yang mana alhamdulillah saat ini Pak Wahyudi sendiri dengan seluruh timnya, pekerjanya, yaitu dari yang jumlahnya baru di bawah 10, sekarang sudah mencapai di angka 20 pekerja. Dan yang pasti warga-warga masyarakat sekitar yang mendapatkan dari kesempatan kerja ini. Produksi UMKM Wahyudi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Melalui usaha ini, Wahyudi menggerakkan roda ekonomi lebih dari 20 orang dari produksi awal, bumbu, menggoreng, pengepakan, hingga pemasaran. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Kita awali Kompas Sport pagi dari sepak bola nasional. Tim nasional Indonesia U17 memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian tersebut didapat usai pasukan Garuda Muda membantai Yaman U17 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Karim Abdul Latif. Timnas Indonesia berhasil meneruskan tren positifnya di laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 saat menghadapi timnas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam. Sejak kick-off, pasukan Novo Arianto langsung menekan pertahanan Yaman. Hasilnya, laga berumur 15 menit, sepakan Zahabi Goli memanfaatkan kesalahan pemain belakang Yaman berhasil membawa Garuda Muda unggul 1-0. 10 menit berselang, sepakan Zahabi Goli berhasil disempurnakan oleh Fadli Alberto untuk membawa Indonesia unggul 2-0 yang bertahan hingga turun minum. Yaman sempat menipiskan selisih gol menjadi 1-2 berkat gol penalti Muhammad Al-Garash pada menit ke-52. Menit ke-87, Evandra Florasta memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 3-1 dari titik penalti. 2 menit berselang, Evandra menambah derita Yaman lewat serangan cepatnya. Menang 4-1 membawa Indonesia ke puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin, sehingga lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket otomatis Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar pada bulan November mendatang. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.